Alhamdulillah Allah memberi saya hidayah, saya hijrah di tahun 98. Setelah semuanya habis, barulah saya paham bahwa ada satu yang kurang. Saya tidak mengerti arti hidup, meaning saya tidak mengerti tujuan hidup. Barulah saya paham dua kata dalam Al-Quran yang pertama diturunkan. Apakah itu? Iqra bismi rabbika. Barulah saya paham bahwa saya harus membaca perjalanan hidup saya untuk menemukan bismi rabbika. Setelah saya bertemu perjalanan hidup saya, bahwa saya menyangka bahagia itu kalau rumahnya pasti, gajinya pasti, ternyata hilang. Kadang-kadang dulu saya berpikir bahwa bahagia itu kalau punya tantangan. Saya jadi atlet karate, atlet pon. Gak puas juga jalan-jalan ke luar negeri, putar sana putar sini. Ibu-ibu banyak begitu gak? Bapak-bapak juga? Gak puas juga ingin eksis, setiap hari hitung berapa follower. Kita jadi gila dengan pencarian ini. Di tahun 98 saya dihijrahkan dengan dihabiskan apa yang saya miliki. Barulah saya paham mengapa Nabi Muhammad SAW menangis ketika Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min alaq Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Barulah saya paham makna grand why. Selama ini saya menyangka hidup adalah strong why. Saya berlomba-lomba supaya punya uang banyak. Strong why. Saya berpikir sukses itu adalah big why. Kalau saya eksis. Ternyata saya lupa yang ketiga, grand why. Alasan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Barulah saya paham wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Barulah saya paham bahwa hidup adalah sebagai seorang khalifah. Siapapun Anda cepat atau lambat akan terkena proses hijrah sadar tidak sadar. Ada yang hijrahnya dihijrahkan oleh Allah dengan dihabiskan melalui tsunami, gempa bumi, kehilangan istri, kehilangan suami, kehilangan anak. Saya ada true story. Ada seorang pemilik hotel yang terkaya di Jakarta Selatan. Sangat kaya. Tapi Anda tahu apa kerjanya dia sekarang? Suatu saat, dokter mengatakan bahwa kamu tidak bisa disembuhkan. Dokter bilang, bantulah saya, hanya 5% sembuh. Operasi saya, biarlah saya 5% katanya. Lalu oleh dokter dibilang, puasa dulu kamu 40 hari. Tujuannya nanti kalau dioperasi mati lagi tobat gitu. Karena cuma 5%. Kemudian setelah puasa 40 hari, ya setelah puasa 40 hari, kemudian tiba-tiba ketika operasi ternyata sudah sembuh. Semenjak saat itu, beliau setiap hari hingga hari ini masih ada orangnya memandikan orang kena penyakit kusta. Setiap hari. Jadi artinya bahwa hijrah itu ada dua cara. Melalui tsunami, melalui gempa bumi, melalui penyakit jantung, melalui penyakit ginjal, melalui tertipu, melalui menjadi pensiun orang tua dan tidak berharga, pasti Anda jadi orang yang soleh. Coba lihat.